Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua pada malam yang berbahagia ini. Allah mudahkan kita untuk menunaikan tujuan kehidupan kita, mengabdi kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan salat berjamaah, dengan thalabul ilm. Semoga Allah memberikan kita istiqamah dalam iman dan amal saleh hingga akhir hidup kita kelak di dunia ini. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Ada dua perkara, yang dua perkara ini memiliki fungsi yang berbeda yang ada dalam kehidupan manusia. Apakah manusia itu akhirnya dia selamat ataukah celaka? Tergantung dari dua perkara tersebut, yaitu al-huda, petunjuk, dan ad-dhalal, kesesatan. Maka tidak ada yang mengantarkan manusia sampai kepada keselamatan, kemenangan yang hakiki kecuali petunjuk al-huda, yang itu bersumber dari Allah dan Rasulnya. Petunjuk Allah dan Rasul. Sebaliknya, tidak ada yang dapat membinasakan dan menghancurkan kehidupan manusia sampai ujungnya manusia itu disiksa dalam neraka, melainkan yaitu kesesatan. Dua perkara ini kadang silih berganti dalam kehidupan manusia. Kadang ada kalanya dia diberi petunjuk, kadang ada kalanya dia diberi atau mendapatkan penyesatan. Oleh karenanya manusia setiap saat minta kepada Allah supaya dia diberi petunjuk, dan minta kepada Allah supaya dijauhkan dari kesesatan. Dua kata itu selalu kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah. Ketika kita mengucapkan ihdina, tunjuki kami, berarti kita minta apa? Al-huda, petunjuk. Ihdina, tunjuki kami. Kemana petunjuk itu? Yakni as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Sebaliknya kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari kesesatan. Ketika kita mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin,
bukan jalan orang-orang yang kau murkai atas mereka, dan bukan jalan orang yang sesat. Yang pertama yaitu orang-orang yang dimurkai, tidak lain adalah al-Yahud, yang senangnya menyesatkan. Dan yang kedua waladhdallin, dan bukan jalan orang yang sesat, bukan jalan orang yang sesat. Siapa mereka? Orang yang sesat yaitu Nasrani. Dua-duanya ini ahlul kitab. Yang satu berilmu, yang satu jahil, bodoh. Tapi dua-duanya menyesatkan. Yang berilmu memang sengaja menyesatkan orang. Jarno cek goblok deh. Engkau sing nang surga iku ak dhewe ae. Itu harapan mereka begitu. Orang lain nggak boleh masuk surga. Disesatkan semuanya. Padahal dia ngerti mana kebenaran. Ini mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah. Yang satunya memang sesat karena nggak punya ilmu, sehingga otomatis yang tidak punya ilmu itu, kalau dia berusaha untuk memimpin, memberikan petunjuk, bukan petunjuk malah yang diberikan, tapi apa? Tapi kesesatan. Maka bisa jadi dikategorikan yang satu sengaja menyesatkan, yang satu memang karena kebodohannya dia menyesatkan orang lain. Atau bisa dikatakan mungkin dia tidak sengaja menyesatkan, karena memandang baik perbuatan buruknya seakan-akan itu petunjuk, padahal kesesatan. Maka kedua kelompok ini disebut oleh Allah dengan ahlul kitab. Dalam surah Al-Maidah ayat 77, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil." Apa kata Allah? Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Qul, katakan, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani, la taghlu fi dinikum ghairal haqqi, jangan kalian hulu berlebih-lebihan dalam agama kalian. Ini salah satu sebab kenapa orang itu menjadi sesat, karena hulu berlebih-lebihan dalam agama tanpa hak. Wala tattabi'u ahwa, dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu. Ini yang kedua sebab kenapa dia sesat, karena dia mengikuti atau memperturutkan hawa nafsu. Terutama hawa nafsu siapa? Ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl, yakni hawa nafsu qaumin qad dhallu, orang-orang yang telah tersesat sebelum mereka. Juga ada orang-orang yang sudah mendapatkan Alkitab, tapi mereka menyimpang dari kitab tersebut. Wa adallu katsira,
mereka banyak sekali menyesatkan manusia. Wa dhallu an sawa'is sabil, karena mereka sendiri telah tersesat. Berarti sesat dan menyesatkan. Sekalipun bahwa kesesatan itu merupakan akibat dari sebab-sebab yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, tetapi jangan menganggap tidak ada peran besar Allah dalam perkara itu. Allah itu berperan besar dalam memberikan petunjuk, dan juga tidak kecil perannya dalam menyesatkan. Karena memang Allah kadang memberi petunjuk, kadang juga menyesatkan manusia. Suka-suka Allah dong. Makanya Allah itu kadang memberi petunjuk bagi yang dikehendaki, dan memberikan kesesatan atau menyesatkan hambanya bagi yang dikehendaki. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14, pada ayat yang keempat, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwal azizul hakim. Apa kata Allah? Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Fayudillullahu man yasha'. Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Berarti suka-suka Allah atau tidak? Suka-suka Allah. Siapa yang disesatkan dan siapa yang diberi petunjuk? Tentu Allah tabaraka wa ta'ala tidak serta-merta menyesatkan hambanya tanpa asbab, tanpa sebab. Mesti ada sebab-sebabnya. Atau bahkan Allah itu menciptakan manusia itu dengan sebab dan akibatnya. Ini yang paling tragis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah tetapkan manusia itu menjadi penghuni neraka, dan Allah menciptakan manusia penghuni neraka itu melakukan sebab-sebab kenapa dia masuk ke dalam neraka. Ini yang lebih tragis. Berarti suka-suka Allah. Demikian pula Allah memberikan petunjuk. Tidak ada petunjuk yang diharapkan melainkan akhirnya adalah surga. Bisa jadi itu adalah akibat. Tentu ada asbab kenapa dia mendapatkan petunjuk dan masuk surga. Apa sebabnya? Sangat mungkin Allah Jalla wa'ala itu menciptakan ahli surga sebagai akibat dari kesudahan hidupnya, tapi juga menciptakan sebab-sebab dia kenapa bisa masuk surga. Jadi sebab dan akibatnya itu Allah tetapkan. Tragis, karena Allah sudah menetapkan manusia itu sebagai sebagian ahli neraka, sebagian ahli surga. Coba dibuka di Tirmizi nomor 2156 kalau tidak salah. Cek. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam
membawa dua buah kitab. Satu berisi ahli surga, satunya berisi ahli neraka. Bab tentang takdir. Dua ribu 141, bukan 56. Bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr al-As. Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghampiri kami. Ketika itu di tangannya ada dua buah kitab. Lalu beliau bersabda, apa sabda beliau? Tahukah kalian apakah kedua kitab ini? Adatharuna ma hadzal kitaban? Tahukah kau kedua kitab ini? Apa dua kitab ini? Apa jawab sahabat? Kami menjawab, kami tidak tahu wahai Rasulullah. La adri. Kemudian, kecuali jika engkau memberitahukan kami. iya, kecuali illa an tukhbirana, jika engkau mengabarkan kepada kami wahai Rasul. Kemudian beliau berkata tentang kitab yang berada pada tangan kanannya. apa kata beliau? Kitab ini berasal dari Allah, pemelihara alam semesta. Di dalamnya terdapat nama-nama ahli surga, nama-nama ayah dan kabilah mereka. Hadza kitabun min rabbil alamin. Ini adalah kitab yang berasal dari penguasa Rabb semesta alam. Fihi asma'u ahlil jannah. Di dalamnya terdapat nama-nama ahli surga. Wa asma'u abaihim wa qabailihim. Nama bapak-bapak mereka dan nama kabilah-kabilah mereka. Rinci, Pak. Makanya nanti di akhirat itu kita dipanggil dengan 3 suku kata itu. Kita, bapak, dan suku. Kalau Nabi kita Muhammad bin Abdillah al-Quraisy, sampean al-Jawi, wong Jawa, Maduri, Ngawi itu tempat, bukan suku. Al-Makki tempat, Al-Madini Madinah tempat. Tapi bongsone apa? Arab dipecah-pecah lagi kan? Suku Quraisy. Sampean Jawa, Al-Jawi. Nah, wallahu alam apakah itu diakui? Ada di sana suku Jawa. Kita nggak tahu. Yang jelas sudah tertulis nama kita, nama bapak dan nama suku bangsa kita. Kemudian dijumlah, lanjut. Kemudian dijumlah hingga orang terakhir. Tidak ada penambahan dan pengurangan. La yuzadu fihim wa la yunqasu. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Berarti nggak ada amandemen, nggak ada perubahan, nggak ada revisi, nggak ada. Berarti udah apa? Sudah fix. Semoga yang di tempat ini ada di situ. Lu menengahi, Kak diamini. Semoga kita yang hadir di sini ada di daftar itu. Terus kemudian beliau lalu melanjutkan tentang kitab yang berada pada tangan kirinya. Kitab ini berasal dari Allah, pemelihara alam semesta. Di dalamnya terdapat nama-nama ahli neraka, nama ayah dan nama kabilah mereka. Kemudian dijumlahkan hingga orang terakhir. Tidak ada penambahan dan pengurangan. Sahabat-sahabat beliau berkata, apa manfaat amal perbuatan yang kita lakukan jika urusannya telah ditetapkan seperti itu? Fafimal amal, lantas apa fungsinya kita beramal ya Rasulullah?
kana amrun qad furigha minhu, kalau memang keadaannya sudah ditetapkan seperti ini, kita sudah ditetapkan ahli surga atau ahli neraka, lantas apa fungsi dari amal itu? Mungkin itu yang ada dalam pikiran kita. Terus lapo kok kita beramal itu, apa gunane? Pertanyaan antum sudah apa? Sudah diwakili oleh sahabat. Tentu ada sahabat ini cerdas ya. Duduk lolok ngapi ngomong ngono menengai. Tanya, kenapa kalau gitu, apa perlunya kita beramal? Apa nggak lebih baik kita menunggu suratan takdir saja? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab, mintalah kebenaran dan istiqomah dengan amal perbuatan kalian. Iya, saddidu wa qaribu. Di situ dipecah. Kalau diterjemahkan panjang, yaitu fas'alillahul haqqa, mintalah kepada Allah kebenaran, fastaqimu, dan istiqomahlah, wala taghlu fi kulli syai', jangan kau berlebih-lebihan dalam segala urusan. Dengan bahasa yang sederhana, jawami'ul kalam, ucapan Nabi padat berisi, maknanya luas. Saddidu wa qaribu, mintalah kebenaran, istiqomahlah di dalamnya, jangan berlebihan dalam segala urusan. Jadi ketika ditanya, itulah solusinya. Pertama, kita minta kebenaran kepada Allah. Sudah atau belum? Jenengan sampun nyuwun kebenaran apa dereng? Loh, pendino kan wis jaluk. Apa yang diucapkan? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Kan sudah minta. Dan untuk meminta itu, kalau tidak dimudahkan oleh Allah, nggak akan mudah. Banyak orang yang tahu artinya, tapi dia tidak dimudahkan untuk meminta itu. Artinya apa? Dia tidak membaca kalimat itu. Maksudnya apa? Dia tidak membaca Al-Fatihah. Lebih-lebih mereka tidak dimudahkan untuk membaca Al-Fatihah, nggak sholat, nggak sholat. Kalau sudah nggak sholat, pasti tidak membaca itu. Kalau seandainya mereka tidak sholat membaca itu, nggak akan diterima bacaannya. Gak sholat, tapi ini anak wong kirim dungo ila duratin Nabil Mustafa Al-Fatihah, dia baca itu, tapi nggak sholat, diterima nggak akan diterima. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, doanya tidak akan diterima, karena dia menentang Allah dan Rasulnya. Mintalah petunjuk, istiqomahlah di dalamnya, dan jangan berlebih-lebihan dalam urusan baik fiddin wa dunya, dalam urusan apa? Din, agama. Itu larangannya tadi. La taghlu fi dinikum ghairal haqqi, jangan kau berlebih-lebihan di dalam urusan agamamu tanpa benar. Juga berlebih-lebihan dalam urusan dunia, itu penyebab orang tidak istiqomah. Makanya kan perintahnya, minta kebenaran kepada Allah, istiqomahlah, jangan berlebih-lebihan. Bukan hanya dalam urusan agama, urusan dunia. Penyebab orang tidak istiqomah, karena orang yang berlebih-lebihan itu akan didekati oleh syaitan. Kata Allah dalam surah 17 ayat 26-27, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. Silakan baca. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ. Apa katanya? Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan,
dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Ayat 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Iya. Baik, kembali ke Tirmidzi, belum selesai. 21441. Silakan. Kemudian bagaimana sikap Rasulullah terhadap dua kitab ini? Rasul tidak membuka satu persatu. Rasul hanya menunjukkan, ini loh isinya ahli surga, ini ahli neraka. Rasul tidak iseng buka-buka. Mari dulu iki lho wakdul wakmin mlebu surga, nggak ada. Rasul seperti itu. Nggak penting. Kemudian pasti nanti sahabat akan tanya, Rasul aku ono nggak nanggono? Lanjut. Sesungguhnya ahli surga itu hidupnya akan diakhiri dengan amal perbuatan ahli surga. Ahli surga hidupnya diakhiri dengan amalan ahli surga. Ahli surga itu berarti akibat apa sebab? Masuk surga, ahli surga nggak masuk surga. Akibat apa sebab? Akibat ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya adalah amalan ahli surga. Ahli surga sesungguhnya hidupnya diakhiri dengan amalan ahli surga. Berarti Allah sudah tetapkan akibatnya dan juga sebabnya. Meskipun dia melakukan apapun sebelum itu. Karena yang dinilai itu adalah apa? Awal, tengah, apa akhir? Yang dinilai itu akhir. Bejate kaya apa nek sadurunge mati dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, dia meyakini kalimat itu. Yang ketiga, dia memahami konsekuensi dari kalimat itu. Kadangkala dia sempat mewujudkan konsekuensi itu, kadangkala dia tidak sempat mewujudkan konsekuensi dari kalimat itu. Karena ada orang Yahudi sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Ketika apa? Diajak Rasul mengucapkan la ilaha illallah. Seorang pemuda Yahudi. Sudah sholat atau belum? Sudah zakat atau belum? Nabi senang dia mengucapkan kalimat itu. Walaupun belum sempat, tapi nek wis sempat 2 tahun mari sadar gak sholat, mari ngono mati. Berarti akhirnya penilaiannya apa? Sholat apa tidak? Meninggalkan sholat perbuatan muslim atau non muslim atau kafir? Kafir, berarti akhirnya jelek. Maka ucapan la ilaha illallahnya setahun yang lalu diterima atau tidak? Dinilai atau tidak? Tidak dinilai karena ada rentang waktu, ada kesempatan dia apa? Mewujudkan konsekuensi la ilaha illallah itu dengan iqamus shalah wa ita'uz zakat dan juga yang lainnya. Demikian pula sebaliknya ahli neraka, apa kata Nabi? Dan sesungguhnya ahli neraka itu hidupnya akan diakhiri dengan amal perbuatan ahli neraka, meskipun dia melakukan amal perbuatan apapun yang dilakukan. Bejate kaya apa? Alime kaya apa? Ya. Tapi kalau dia memang ditetapkan ahli neraka, maka Allah juga menetapkan sebabnya, yaitu apa? Amalan ahli neraka, dan itu dilakukan di akhir. Sehingga yang dinilai oleh Allah bukan awal, bukan tengah, tapi akhir. Sehingga ada kalimat innamal a'malu bukan. Ya, terpengaruh depannya. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Innamal a'malu, ayo, bi khawatimiha. Bi khawatimiha. Ya, tergantung akhirnya. Masih sak durunge bejate kaya apa mateni wong 100. Setelah itu dia tobat dan hijrah,
di tengah perjalanan belum sempat beramal dia mati, dia menjadi hak malaikat rahmat. Ada kasus seperti itu? Ada riwayat hadisnya, riwayat Muslim. Ada juga orang yang alim, ahli ibadah. Dalam Sahih Ibnu Majah, dia dipanggil oleh pelacur untuk apa? Konsultasi pelacur ini. Ternyata sudah datang, dikunci pintu, disediakan khamr, bayi, dan dia telanjang. Milio kon zina mbek aku, apa mateni bayi iki, apa mombe khamr? Sampean kira-kira milih apa? Iki sing tua mbek sing nom siji kirane. Hah? Sing enak. Tentu orang alim ini tahu mana dosa yang lebih besar, ya kan? Zina, membunuh, khamr. Apa yang dia pilih? Dia milih khamr, dipikir paling ringan. Zina rek dirajam, mateni, dikisos. Khamr kecil dicambuk. Akhirnya dia minum khamr. Begitu minum khamr mabuk. Apa yang dilakukan? Sing wedok dizinai. Setelah zina, ya, mateni bayine. Digiring, akhirnya apa? Orang ini ketahuan, ditangkap, akhirnya dihukum mati. Sebelum dihukum mati, datanglah syaitan menawarkan jasa untuk menyelamatkan diri. Tapi syaratnya murtad. Nih coba. Berarti tidak tahu jalan hidup seseorang. Dari riwayat hadis itulah kemudian terkenal dengan istilah apa? Bahwasanya al-khamru ra'sus su, yaitu khamr itu bapaknya atau induknya kejahatan. Itu khamr. Gara-gara khamr dia bisa melakukan apa saja. Nah, jadi akhir dari hidup manusia itulah penentuan apakah dia surga ataukah neraka. Kembali kepada firman Allah tadi, yudillu man yasha, Allah menyesatkan orang yang dikehendaki, wa yahdi man yasha, dan memberikan petunjuk bagi orang yang dikehendaki. Dalam ayat yang lain, surah yang sama, dilihat surat Ibrahim, surah 14. Jadi ayat yang keempat. Sekarang iya. Ayat yang ke-37, maaf 27. Kita buka yang lain saja. An-Nahl 1693, yang mirip dengan kalimat tadi ya. Cuman ini dikaitkan dengan kehendak Allah. Karena memang semua itu tergantung kehendak Allah.
walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Apa kata Allah? Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Walau sya'allah, sekiranya Allah menghendaki, la ja'alakum ummatan wahida, Allah akan menjadikan umat yang satu. Semuanya ahlu tauhid, semuanya mati dalam keadaan la ilaha illallah. Gampang nggak Allah bikin seperti itu? Gampang, mudah bagi Allah. Mesti bangani repot-repot kuabe matiye husnul khotimah. Mudah bagi Allah. Atau mungkin Allah ciptakan manusia ini langsung disuruh masuk apa? Surga. Mudah nggak bagi Allah? Mudah. Itu sudah kehendak Allah. Namanya masyiah. Wis gak usah nyiptakno neraka, nyiptakno apa? Surga. Surga ae. Mari ngono menungsa diciptakan disuruh masuk. Enggak ada yang masuk neraka. Mudah bagi Allah. Kalau Allah mau menghendaki seperti itu bisa. La ja'alakum ummatan wahida. Akan tetapi walaki yudillullahu man yasha wa yahdi man yasha, yaitu tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dengan diciptakannya manusia itu, ada perbuatannya yang sesat, ada yang perbuatannya mengikuti petunjuk, maka nanti akan diinterogasi oleh Allah sebagai sebuah proses. Karena tidak ujuk-ujuk orang itu langsung dimasukkan, tapi ditanya dulu, kenapa kamu melakukan perbuatan ini? Perbuatan yang mengikuti petunjuk. Oh, saya begini, masuk surga. Kenapa kau melakukan perbuatan yang sesat? Ditanya dulu, sehingga dia mengakui kesalahannya, baru dia dimasukkan ke dalam neraka. Seandainya Allah tidak menginterogasi mereka, langsung dimasukkan ke neraka, bisa nggak? Bisa. Tapi proses peradilan tetap ditegakkan. Itulah hikmahnya. Kenapa ada kebaikan dan keburukan? Kenapa ada yang diberi petunjuk dan ada yang disesatkan? Semua akan diadili untuk membuktikan siapa yang mendapatkan petunjuk dan siapa yang disesatkan oleh Allah. Setelah mereka mengakui benar apa yang dia lakukan itu, maka hasil akhirnya dia akan diberi ganjaran sesuai dengan amalnya. Yang mengikuti petunjuk fil jannah, yang tidak mau mengikuti petunjuk, yang mengikuti kesesatan ad-dhalal, neraka. Sekalipun Allah mampu untuk memasukkan mereka baik ke surga semua atau ke neraka semua, mampu. Ini yang harus dipahami, bahwa orang mendapatkan petunjuk dan orang sesat atau beroleh kesesatan itu sudah kehendak siapa? Allah. Maka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla wa'ala, apapun usaha manusia dan makhluk yang lain hendak menyesatkan mereka, maka tidak akan mampu mereka menyesatkan. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk, may yahdillahu fala mudillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan bisa disesatkan. Fama lahu min mudil, kata Allah di dalam surah Az-Zumar. Coba surah Az-Zumar
Surat 39 ayat yang ke 37. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa man yahdillahu fama lahu min mudhill, alaysa Allahu bi'azizin dzintiqam." Apa kata Allah? Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa lagi mempunyai kekuasaan untuk mengazab? Wa may yahdillahu, dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fama lahu mim mudil, maka tidak seorang pun dapat menyesatkannya. Silakan buka tafsir tentang ayat ini. Ini pelajaran kita pada malam ini. Surah Az-Zumar ayat 37, 39, 37. Silakan. Sudah masuk azan? Sudah azan atau belum? Sudah, azan dulu, nanti kita lanjutkan sambil dicari tafsirnya, ya. Silakan. Yang mana banyak? Nyarinya saya tidak tahu, gue. Susah ya.
Terus pokoknya baca dari sini ini sampai selesai. Dan barang siapa yang sini. Iya, silakan. Sudah ketemu? Oke. May yahdillahu fama lahu min mudil. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada baginya orang-orang yang akan menyesatkannya. Silakan. Yaitu maha perkasa perlindungannya, di mana orang yang bersandar ke sisinya dan berlindung kepadanya tidak akan merasa sempit. Karena sesungguhnya Allah maha perkasa, di mana tidak ada lagi yang lebih perkasa darinya, serta tidak ada yang lebih dahsyat hukumannya darinya terhadap orang yang kufur, berbuat syirik dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbuat syirik dan menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan petunjuk. Kemudian yaitu orang-orang musyrik mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maha pencipta segala sesuatu. Walaupun demikian mereka menyembah selain Allah bersamanya, sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki mudarat dan manfaat untuk mereka. Sudah Ustaz. ya, sudah sampai di situ. 37. Maka orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Sekalipun mereka dari kalangan orang bawah, para budak, orang-orang miskin, tapi Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Karena Allah menghendaki. Sekalipun orang-orang kafir Quraisy itu mereka adalah para pembesar, para bangsawan, orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, tapi mereka tidak mendapatkan petunjuk. Yudillu may yasha, Allah menyesatkan sesuai dengan kehendaknya. Maka kalau seseorang itu sudah mendapatkan petunjuk, supaya terus mendapatkan petunjuk, maka ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Di antaranya agar manusia itu tetap mendapatkan petunjuk, tidak akan pernah disesatkan oleh siapapun. Hendaklah dia selalu membersihkan diri, yaitu dengan bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Allah memberikan petunjuk bagi orang yang selalu bertobat. Dalam surah Ar-Ra'du pada ayat 27, Allah Jalla wa'ala berfirman, surah Ar-Ra'du surah 13 ayat yang ke-37, wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbi qul innallaha yudillu man yasha qul innallaha yudillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Apa kata Allah? Ar-Ra'd berapa Ustaz? Ayat 3, ayat 27. Oh, 27. Afwan. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Padahal sudah diturunkan mukjizat, tidak kurang yang diturunkan ayat-ayat Allah untuk mereka, hingga sampai bulan itu dibelah. Kurang apa mukjizat itu? Dan masih banyak mukjizat yang lainnya. Tapi dasar orang yang disesatkan oleh Allah itu tidak akan bisa menerima hujah apapun, nggak akan bisa menerima. Sekalipun hujah itu di luar nalar manusia, tetap saja orang yang sesat mengatakan bahwa yang namanya mukjizat itu sebagai apa?
Sihir. Sihirnya hebat rek. Iso belabu bulan. Padahal mereka tahu bahwa sihir itu tidak bisa lintas apa? Lintas apa? Lintas kota. Nek Mojokerto Surabaya seiso. Jadi peristiwa terbelaknya bulan dalam surah apa? Al-Qamar itu, dalam tafsirnya itu, orang yang baru datang dari negeri Syam yang berdagang. Ya, peristiwa permintaan orang kafir Quraisy itu di Mekah. Orang yang baru datang dari negeri Syam, Palestina, dari negeri Syam, datang ditanya, apakah kau pada malam ini, malam tertanggal ini sekian, kau melihat bulan terbelah? Iya. Padahal mereka yakin nggak mungkin sihir itu sampai melewati batas teritorial yang luas dan panjang, nggak mungkin. Mereka dalam hati yakin ini bukan sihir, ini betul-betul apa mujizat, tapi tetap saja menuduh Rasulullah tukang sihir. Kenapa seperti itu? Karena hatinya udah tertutup, sudah dikunci mati oleh Allah Jalla wa'ala, susah mendapatkan petunjuk. Makanya hati-hati, orang kalau sudah dikunci mati hatinya, dia susah mendapatkan petunjuk. Lihat saja dalam surah Al-Baqarah, ciri orang kafir itu bagaimana? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Kata Allah, Allah mengunci mati atas hati mereka dan penglihatan mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Semua itu ada penutup yang mengcover, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan itu juga diberlakukan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bagi yang kekufurannya tersembunyi, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Itulah munafik. Munafik itu nanti akan dikunci mati hatinya. Antum baca surah Al-Munafiqun, surah 63 itu. Akan ditutup. Fatubi'a ala qulubihim. Ditutup, dikunci mati hatinya. Ayat 3 kalau nggak salah, 63 Al-Mu'minun. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim wa hum la yafqahun. Benar ayat 3? 3 atau 4? 3, silakan baca ayat 3. Kenapa orang munafik? Dan orang-orang yang menjauhkan diri. Surah 63. 63. Oh. 63 ayat 3. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Mereka tidak dapat memahami. Wahum la yafqahun. Masih mau tekokno sing jenggote sakmene. Sampaikan hujah kepadanya. Kalau dia munafik, gak bisa menerima petunjuk. Macamane ustadz ecek-ecek, ya kan, menurut mereka. Panggilkan syekh ya, yang ilmunya luar biasa, ulama-ulama kibar. Tapi kalau sudah dikunci mati hatinya, susah mendapatkan petunjuk. Makanya orang kafir, kembali ke tadi surah Ar-Ra'd ayat 27. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayah mir rabbih. Silakan. Orang-orang kafir berkata, orang kafir Quraisy ini ya, silakan. Ar-Ra'd tadi berapa Ustaz? Ar-Ra'd 27. 27. Ar-Ra'd. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?
Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Kul, katakan Muhammad kepada mereka, innallaha, sesungguhnya Allah, yudillu man yasha, menyesatkan orang yang dikehendaki, dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. wa yahdi ilaihi, dan menunjuki orang-orang kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kepada jalan yang lurus. Siapa? Man anab, orang yang bertobat. Makanya nek kepingin oleh petunjuk apa dhisik? Taubat. Tobato. Tapi kadang diwalik mbek dhek, kon kok gak tobat? Iya rek tulung oleh petunjuk. Lu kok nek kepingin oleh petunjuk, tobato dhisik. Baru Allah akan memberikan petunjuk kepadamu. Jangan dibalik. Kon kok gak tobat-tobat, durung oleh petunjuk lu. Dibalik ini retorika mereka. Satu, tobat. Yang kedua, kalau pengen dapat petunjuk, dan Allah kalau sudah memberikan petunjuk, gak ada akan bisa menyesatkan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Bagaimana caranya? Pegang teguh agama Allah. Ali Imran ayat 51 kalau nggak salah. Oh bukan, Ali Imran ayat 101. 101. Sebentar. Bagaimanakah Tar kamu dulu. sampai menjadi Tar dulu. kafir? 101 Ustaz. Surat 3 ayat 101. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang ya'tasim billah wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Apa katanya? barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi kalau pengen dapat petunjuk dari Allah yang tidak akan bisa dipatahkan sampai kapanpun, pegang teguh agama Allah. Dan orang tidak akan bisa disesatkan jika pegang teguh kepada Al-Quran, peninggalan Rasulullah. Pesan beliau ketika Haji Wada, buka Muslim 1188. Beliau mengatakan dalam nasihatnya ada 4, yaitu berhenti bunuh-membunuh. Yang kedua, berhenti dari berbagai macam bentuk riba. Yang ketiga, berhati-hati dalam urusan wanita. Dan yang keempat, pesan Nabi, taraktu fikum, kutinggalkan kepadamu, lan tadillu ba'dahu, kalian tidak akan sesat sesudah ini. Tidak akan sesat. Bagaimana caranya? Ini tasamtum bih, jika kau berpegang kepadanya. Syaratnya itu. Kau tidak akan sesat jika kau berpegang kepadanya. Nabi menyebutkan kitabullah. Kitabullah, Al-Qur'an. Dalam riwayat yang lain, taraktu fikum amrain, kutinggalkan kepadamu 2 perkara. Idzas tamassaktum bihima, jika kau berpegang kepada kedua itu, lan tadilluhu ba'dahu, lan tadilluhu abada, kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu Rasulillah, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kalau sudah berpegang kepada keduanya, maka manusia tidak akan bisa dipatahkan untuk disesatkan.
Makanya ketika berbagai macam kesesatan itu trafiknya luar biasa, seliweran dalam kehidupan kita, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, maka kuncinya adalah berpegang teguh kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. May yahdihillah fama lahu min mudil. Barang siapa yang beri petunjuk oleh Allah, maka tidak ada baginya kesesatan atau penyesatan yang mampu menyesatkan mereka. Tapi kalau orang sudah disesatkan, tidak akan ada mampu orang yang memberikan petunjuk. Cuman kita harus tahu siapa kelompok-kelompok yang akan menyesatkan itu. Pertama adalah syaitan, kedua adalah orang kafir, ketiga adalah ahlul kitab, yang keempat yaitu mayoritas manusia. Berarti apa? Awam, berarti orang yang jahil, orang yang bodoh. Siapa lagi? Yang kelima, jin. Jin punya peran besar itu menyesatkan manusia. Yang kelima, Fir'aun. Yang keenam, Fir'aun. Itu dalam sejarah menyesatkan manusia. Berarti apa? Kalau Fir'aun ini kategorinya adalah apa? Pembesar, penggede, itu banyak menyesatkan manusia. Zaman sekarang ada apa enggak pembesar yang menyesatkan manusia? Nah itu. Kok jawabannya kok banyak itu. Itu ini saking mangkel ini. Baik, para bapak ibu saudara sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan sambung waktu yang akan datang, baik dengan tema yang sama atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Silakan. Silakan Pak. Nggih, monggo. Al-Fatihah kenapa Pak? Ya, Al-Quran itu banyak fungsinya. Pertama, hudal linnas. Yang kedua, wabayyinatin minal huda, penjelasan dari petunjuk bagi manusia. Buka Al-Baqarah 185. Pertama, petunjuk bagi manusia. Kedua, penjelasan dari petunjuk itu. Karena Al-Quran itu juga menjelaskan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Yang ketiga, Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan batil. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa kata Allah? Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Baik, cukup. Yang keempat, Al-Quran itu adalah rahmat. Dan yang kelima, Al-Quran itu sebagai syifa. Apa syifa? Obat. Bukan obat, penyembuh, penawar. Ya, syifa itu penyembuh, pasti sembuh. Obat belum tentu menyembuhkan. Ono enggak wong ngombe obat tambah loro. Karena itu racun obat itu. Hanya menyeimbangkan aja terhadap penyakit. Di situ ada ya gimana perang antara keduanya, mana yang lebih dominan. Tapi kalau yang namanya syifa itu penyembuh. Dan syifa itu disebutkan dalam hadis, yaitu air Zam-Zam. Ketika kita membaca doa minum air Zam-Zam, wa syifaan min kulli da'in, dari segala penyakit, penyembuh. Apalagi habbatus sauda,
Syifaan min kulli da'in illa sam. Dia menyembuhkan segala penyakit kecuali satu, asam, kematian. Nek mati iku gak iso diwarasno rek. Liyane seiso. Salah satunya apa? Yaitu tadi. Disebutkan syifa. Termasuk Al-Qur'an, syifa. Buka Al-Isra 17 ayat 82 kalau tidak salah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Apa kata Allah? Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Iya, Quran itu, Al-Quran sebagai penawar, penyembuh. Bukan obat disebutkan kan? Penawar. Dalam ayat yang lain, syifa'ul lima fis sudur, penyembuh apa yang ada di dalam dada. Apa yang ada dalam dada? Halo? Bukan kolbon. Kalau kolbon itu jantung, tapi apa? Fuad. Apa fuad? Hati nurani. Kalau jantung fisiknya jelas, ya. Kalau dikatakan hati, liver, hepar, bukan yang fisik. Ini kenyataannya orang-orang kafir, hati fisiknya, livernya bagus-bagus, tapi jiwanya rusak atau tidak? Karena jauh dari Al-Quran. Makanya yang dimaksud hati di situ hati nurani, yang abstrak. Tahu hati nurani bentuknya seperti apa? Ada yang tahu? Duduk koyok godong waru. Duduk. Kita nggak tahu bentuknya hati nurani itu seperti apa. Dan bukan hanya non fisik, tapi Al-Quran itu penawar, penyembuh bagi fisik. Kalau non fisik jelas dalam Quran ini. Kalau non fisik dalam hadis. Buka 1056 Muslim KBC, judulnya Di Ruqyah. Suatu hari sahabat melewati perkampungan Arab Badui, kepala sukunya dintop sama serangga. Entah serangga itu tidak disebutkan, bisa kelabang, bisa kolok, jengking, ngentup pokoknya. Akhirnya diminta, adakah di antara kalian, orang yang datang ke sini, yaitu para sahabat yang melewati desa itu, ada yang bisa memantrai? Mereka nggak mau. Nggak, cenake aku teko gak dijamu, kon jaluk ditambani. Akhirnya ada yang mendekati secara pribadi, ada yang mau. Akhirnya dibacakan apa? Dibacakan suratul Fatihah. Coba ada judulnya Di Ruqyah. Berapa Ustaz? Menerima upah meruqyah. Tolong dibantu Pak Didik, dibantu tempatnya cek cepet. Iki wis nang jopo wis gelisah dang sholat jamaah. Nomor berapa Ustaz? Nomor ya sekitar 1065 atau 56. Judulnya menerima upah memantrai. Sering dibuka itu. Bukan 56 bukan. Enggak ada. 1000 apa? Tentang apa? Kalau enggak 2000 keliru saya. (2050, 56) berkaitan dengan sihir, ruqyah, Mantra orang sakit. nah itu berarti itu 2000, berarti 2056. Bukan 56 bukan. 55 panjang itu, menerima upah, ada judulnya di atas itu, agak panjang. 64. 2064 atau 65? Menerima upah memantra. Iya, berarti berapa? 64. 64, silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya?
beberapa orang sahabat melakukan perjalanan jauh dan berhenti untuk istirahat pada salah satu perkampungan Arab. Lalu mereka minta dijamu oleh penduduk kampung itu, tetapi penduduk enggan menjamu mereka. Penduduk bertanya kepada para sahabat, "Adakah di antara tuan-tuan yang pandai mantra? Kepala kampung kami digigit serangga." Menjawab seorang sahabat, "Iya, ada." Kemudian dia mendatangi kepala kampung itu dan memantrainya dengan membaca surat Al-Fatihah. Padahal Nabi tidak pernah mencontohkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, Nabi tidak pernah menyuruh dan tidak mengajarkan Al-Fatihah untuk dibacakan bagi orang yang digigit serangga. Tapi ingat, ini sunnah sahabat dilakukan dan Nabi membenarkan, sekalipun Nabi tidak mengajarkan. Setelah diceritakan hal ini, Nabi tidak melarang, Nabi justru membenarkan. Dan ketika mendapatkan upah, Nabi jaluk bagian. Silakan. Maka kepala kampung itu sembuh. Dibacakan apa tadi? Al-Fatihah. Suratul Fatihah. Ya, Al-Qur'an atau tidak itu? Al-Qur'an. Berarti obat fisik atau tidak? Obat penyembuh atau bukan? Penyembuh. Penawar. Keprocot obat terus ini ya. Terus kemudian sahabat itu diberi upah lebih kurang 30 ekor kambing. 30 ekor kambing Pak dikasih upah. Kambing nang kene piro? Berapa juta? 3 juta kali 30 berapa? 90 juta. Coba 90 juta bondo Al-Fatihah. Ente gak kepingin ganti profesi ya? Iya kan? Al-Fatihah. Tapi sing maca sahabat waras, sampean tambah loro kabeh wong. Lanjut. Tetapi dia enggan menerima seraya mengatakan, "Tunggu, aku akan menanyakannya lebih dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku boleh menerimanya?" Lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan hal itu. Ia berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, aku telah memantrai seseorang dengan membacakan surat Al-Fatihah." Beliau tersenyum mendengar cerita sahabatnya dan bertanya, "Bagaimana engkau tahu Al-Fatihah itu mantra?" Lah iya, kalau bahasa kita, lah iya kon niku lho tekon ndi? Aku lho gak tahu ngajari awakmu. Kon ro tekon ndi Al-Fatihah iku kena digawe nyembuh, menawarkan orang yang kena sengatan serangga. Kemudian apa kata Rasulullah? Kemudian sabda beliau pula, "Terimalah pemberian mereka itu." Ya wis gak apa-apa, trimon. Berarti Nabi membenarkan atau tidak? Membenarkan. Ini termasuk sunnah sahabat. Kan kita diperintah berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Dan sunnah sahabat ini dibenarkan oleh Nabi, tidak dilarang. Bahkan apa kata Nabi? "Dan masukkan sahamku bersama-sama denganmu." Masukkan sahamku bersamamu. Artinya apa? Hewan iki, ternak iki, ya, kembangkan, dan nanti kalau ada hasilnya aku kayak ono rek. Ya kan? Itu maksudnya. Jadi boleh memanfaatkan Al-Quran sebagai apa? Penawar dan penyembuh, tapi nggak boleh dipakai sihir. Biasanya sihir itu apa? Al-Quran dipakai tapi dilecehkan. Contoh, nulis Quran surah kulhu diwalik, makanya onok kulhusung lu koru. Ya kan? Kadang ditulis Quran dengan darah head, ditulis dengan kotoran. Itu menghina Al-Quran tujuannya. Kadang-kadang dihina dengan cara apa? Huruf-hurufnya dirusak. Ada mantra summum bukmun umyun fahum la 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 itu kalau terusane itu melecehkan Quran. Makanya jadi biyen tau maca iku kan ono asu kan, ono asu dikejar asu summum bukmun ya kan. Hati-hati, yang namanya Quran bukan untuk ngusir apa? Ngusir anjing, bukan. Lah saiki diwaca nek mertua teko summum bukmun. Naudzubillah. Baik, sampai cukup sampai di sini.
Semoga manfaat. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.